Assalamualaikum, izin memperkenalkan diri, nama saya Kak Puspitasari dengan NPM 2215012078. Saya akan membahas video tutorial pos jaga dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Selamat menyaksikan. Pertama kita buka dulu aplikasi AutoCAD-nya. Kemudian seperti inilah tampilan dari AutoCAD. Kemudian kita pencet New. Kemudian terdapat beberapa layer yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita akan membuat denah pos jaga. Gunakan rectangle dengan ukuran 3x5 meter. Lalu gunakan offside untuk langkah berikutnya. Kemudian gunakan polyline untuk membagi dua. Lalu kembali gunakan offside untuk langkah selanjutnya. Lalu gunakan polyline untuk menjadi pembatas di setiap sudut. Setelah itu, gunakan kembali polyline untuk menjadi penyanggah di tengah. Setelah diukur-ukur, lalu gunakan offside. Gunakan offside ke arah sebelah kanan. Space ini yang akan digunakan sebagai pintu nantinya. Selanjutnya gunakan trim untuk mengevaluasi garis-garis yang sekiranya tidak kita gunakan. Selanjutnya kita akan membuat kolom dengan menggunakan rectangle 15x15 yang kemudian kolom diisi dengan hatch solid dengan warna yang kita inginkan. Setelah itu klik copy untuk mengcopy kolom dan memindahkannya satu persatu di setiap sudut. Lalu setelah kolom sudah jadi, akan kita hide terlebih dahulu agar mempermudah pekerjaan kita. Gunakan kembali offside untuk kita jadikan penampang jendela. Lalu gunakan polyline untuk membagi dua area kaca pada pos jaga bagian depan, samping, dan juga samping kiri. Gunakan juga offset di setiap sisi samping dengan ukuran 5 cm. Kemudian kita gunakan trim untuk merapikan sisi garis-garis yang tidak terpakai. Setelah itu kita lanjutkan membuat penampang jendela pada area kamar mandi. Masih menggunakan polyline di area tengah. Yang kemudian kita gunakan offside. Langkah selanjutnya kita masih menggunakan polyline di area tengah. Lalu kita offside sisi kanan dan sisi kirinya agar ukurannya sama. Lalu kita offset lagi untuk sisi samping jendela. Kemudian di area depan terdapat kaca di area jendela sisi kiri, sisi depan, dan sisi kanan. Tak lupa pula di area kaca ini kita menggunakan tools offside. Lalu kita trim. Selanjutnya kita koreksi bagian-bagian yang memiliki kesalahan, kemudian kita benarkan. Setelah kita benarkan, terlihat lebih baik, bukan? Langkah selanjutnya yaitu ketik hatch, lalu pilih ANSI 32, lalu klik pada setiap area dinding. Selanjutnya kita membuat penampang pintu di tempat area yang sudah kita sediakan. Dengan menggunakan polyline, menurut saya lebih mudah. Dengan ukuran lebar pintu 80 cm, lalu klik arch untuk menambah lengkungan pada area pintu dengan derajat 90 derajat. Lakukan juga pada pintu yang berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat teras ram dengan pilih hatch lagi. Dan kita akan memilih ANSI 31.
dengan angle 90 derajat. Kita letakkan pada setiap sisi dinding kamar mandi. Oke, setelah area denah setelah jadi, selanjutnya kita akan menambahkan toilet. Kemudian kita buka file toilet dari dosen saya, yaitu Pak Panji. Kemudian kita delete garis-garis merah, kita blok dari arah kanan, kemudian kita klik Ctrl+C, kemudian kita kembali ke file denah dan klik Ctrl+V. Setelah muncul dan lalu kita blok, lalu klik group agar mereka menjadi satu, tidak terpisah-pisah. Setelah menjadi satu, akan lebih mudah untuk mengubah ukurannya. Kita klik scale untuk merubah ukurannya, lalu kita move, kita pindahkan ke dekat area denah agar mempermudah kita memasukkannya ke dalam area denah. Kemudian kita move lagi untuk memindahkan ke dalam area denah. Kemudian kita klik rotasi untuk mengubah arah toilet. Dan ya, kebetulan saya inginnya toiletnya menghadap ke arah kanan. Lalu kita pindahkan toilet ini ke dalam layer line dengan memilih color yang mungkin warnanya mirip dengan layer ini. Selain toilet, kita akan menambahkan wastafel. Kembali ke file dari dosen saya, kita klik garis merah ini, lalu kita hapus. Pilih-pilih dulu ya yang mana yang mau kita pakai. Kebetulan saya tertarik dengan wastafel yang satu ini. Lalu kita klik ini garis merahnya dan kita hilangkan agar kita dapat mengcopy wastafel ini. Kembali kita blok dan kita Ctrl+C, pindah lagi ke area denah. Kita klik Ctrl+V dan sudah muncul. Kita klik lagi, kita blok dan kita group untuk menyatukannya agar lebih mudah untuk dipindahkan dan diubah ukurannya. Setelah itu kita klik lagi scale untuk memperkecil ukurannya. Setelah ukurannya kecil, kita akan memindahkannya dengan mengklik move agar kita lebih mudah untuk memasukkannya ke dalam area denah. Setelah itu kita move lagi untuk menjauhkan dari area toilet. Tak lupa juga kita klik untuk memindahkan wastafel ini ke dalam layer line dengan warna yang sesuai dengan toilet. Jika sudah, kita klik kembali rotasi untuk mengubah arah wastafel yang kita inginkan. Ukuran wastafelnya masih terbilang cukup besar, jadi kita kembali scale untuk memperkecil. Yap. Kemudian kita pindahkan lagi dengan move agar posisinya rapat dengan area dinding.
toiletnya telah jadi, kemudian kita klik text untuk menambahkan nama ruangan. Kita pilih ukuran yaitu 10. Kita klik ini pos jaga. Setelah itu kita pindahkan di area yang telah kita tentukan. Kemudian saya di sini akan memberi nama pada project denah ini. Sebelumnya saya akan memberi ukuran atau dimensi pada denah, yaitu ukurannya 3 meter kali 5 meter dengan layer dimensi yang berwarna merah untuk membedakan mana dimensi dan mana area denah. Lalu kita hide terlebih dahulu untuk dimensi ini dan kita lanjutkan untuk membuat nama. Selain menggunakan polyline, saya juga menggunakan circle untuk sebagai buletan atau lingkaran. Tinggal kita besarkan, kecilkan. Setelah ukurannya telah pas, akan kita pindahkan sesuai dengan garis polyline tersebut. Kemudian klik lagi text dengan ukuran 10 untuk menambah nama denah pos jaga. Kemudian kita pindahkan juga ke atas garis polyline yang sudah kita buat. Dan tada, denah pos jaga sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke tampak depan dari pos jaga ini. Tak lupa pula saya menggunakan rectangle kembali dengan ukuran 300 x 300 atau 3 meter dikali 3 meter. Lalu kemudian saya menggunakan polyline untuk membagi dua area yang akan saya gunakan. Gunakan kembali offside untuk sisi bawah. Kemudian offside untuk sisi atas, lalu kita trim. Dan seperti inilah area kaca yang sudah ditentukan ukurannya. Lalu kita gunakan offside untuk sisi samping kanan dan kiri pada area kaca jendela. Kemudian kita trim area yang sekiranya tidak kita pakai garisnya.
Lalu kita gunakan offset untuk desain pada dindingnya. Di sini saya menggunakan offset dengan ukuran 10 cm per masing-masing desain atas dan juga desain di bawahnya. Lalu untuk sisi luarnya saya menggunakan ukuran 10 cm untuk yang atas, dan untuk yang bawah saya menggunakan 5 cm. Dan sebaliknya di area bawah kaca saya menggunakan 5 cm untuk yang atas dan 10 cm untuk yang bawah. Setelah yang atas sudah selesai, kita lanjutkan untuk membuat yang di bawah. Setelah kita bentuk sesuai dengan ukuran, kemudian nanti akan kita trim garis-garis yang sekiranya tidak diperlukan. Dan saya kembali menggunakan polyline dan circle untuk menjadi tempat nama project selanjutnya, yaitu tampak depan, dan project selanjutnya yaitu tampak belakang. Saya menggunakan kembali rectangle dengan ukuran 3x3 yang kemudian saya bagi dua areanya dengan polyline. Kemudian sudah saya bentuk seperti yang tadi, desain pada dinding. Yang atas itu mengelilingi area tembok setiap sudutnya. Dan untuk yang bawah saya juga kembali melakukannya, melakukan offset 10 cm. Setelah desain yang bawah sudah jadi, akan kembali saya trim karena untuk desain yang di bawah hanya berhenti di area samping kanan dan samping kiri saja, jadi tidak ada di belakang. Kembali kita beri nama project ini dengan menggunakan polyline dan juga circle. Kita sesuaikan ukurannya, lalu kita pindahkan. Dan kemudian kita beri nama, yaitu tampak belakang. Kemudian kita move lagi, ini nama tampak belakangnya, dan kita sesuaikan dengan tempat yang sudah kita buat.
Selanjutnya saya membuat proyek tampak samping kanan dengan menggunakan rectangle kembali. Selanjutnya saya menggunakan polyline untuk kembali membagi area agar sama rata dengan polyline, lalu menggunakan offset untuk menambah garis atas dan garis bawah. Setelah ukurannya sesuai, kembali saya trim garis yang mungkin tidak digunakan, dan ini saya kembali membenarkan garis yang mungkin sedikit salah, lalu kembali saya trim. Lalu saya menggunakan polyline untuk membuat garis tengah agar menjadi patokan untuk menyesuaikan ukuran yang saya inginkan. Setelah di offset, saya meng-trim atau memotong garis yang sekiranya tidak saya gunakan. Garis-garis dengan menggunakan offset untuk desain dinding. Kemudian melanjutkan garis yang berada di atas untuk desain dindingnya di atas, karena desainnya itu dari depan sampai ke belakang, sedangkan yang di bawah itu hanya sampai di samping saja. Setelah itu kemudian lanjut untuk meneruskan di sisi luar dengan 10 cm dan 5 cm. Dan ya, jangan lupa untuk meng-trim garis-garis yang sekiranya tidak digunakan agar desain itu terlihat lebih rapih dan enak dipandang. Selanjutnya kita kembali Selanjutnya kita akan membuat jendela pada kamar mandi. Namun jendela ini hanya berada di atas, jadi tidak akan mengganggu privasi pengguna toilet. Kita menggunakan offset, lalu kita trim dengan kesesuaian ukuran yang sudah kita tentukan. Kemudian kita offset lagi untuk daun jendelanya, dan jangan lupa untuk dirapihkan. Penambahan daun pintu yang di tengah kita menggunakan polyline, lalu offset ke sisi kanan dan kiri agar ukurannya seimbang. Lalu sekarang kita lanjut untuk membuat desain pintunya. Kembali menggunakan offset agar lebih mudah dan sesuai ukuran. Untuk samping kanan, samping kiri, dan atas. Kemudian kita rapihkan dengan trim. Kemudian saya kembali menggunakan polyline untuk membuat garis tengah pada desain pintu. Setelah itu kembali membuat desain dengan membagi garis dengan offset dengan ukuran yang sama, yaitu 42,2. Lalu membuat gagang pintu
yang bulat dengan menggunakan circle. Ukuran yang tidak sesuai, kembali kita move, kita pindahkan. Lalu kembali untuk membuat tempat untuk nama project ini, yaitu tampak samping kanan. Kembali untuk merapihkan garis yang tertinggal, dirapihkan. Selanjutnya kita membuat teks, yaitu tampak samping kanan. Setelah itu kembali kita move dan kita pindahkan ke tempat yang sudah kita sesuaikan. And yap, project terakhir yaitu tampak samping kiri. Karena rectangle saya agak sedikit error, jadi saya menggunakan polyline. Lalu saya blok dan saya klik join untuk menyatukan keempat sisi ini. Lalu kemudian saya menggunakan polyline untuk membuat garis tengah. Setelah itu kita offset, kemudian kita trim kembali, lalu kembali menggunakan polyline untuk membuat garis tengah yang ada di bawah. Kembali kita trim, kita rapikan garis-garis yang sekiranya tidak digunakan. Untuk bagian sisi kacanya dengan ukuran 5 cm. Dan jangan lupa kita akan membuat space untuk nama tampak samping kiri, yaitu project yang terakhir. Kemudian kita move dan kita tempatkan. Dan jangan lupa untuk memberi identitas atau nama beserta NPM. Dan jika sudah selesai, kembali kita move. Dan mungkin ini saya agak kurang puas dengan ukurannya, jadi saya kembali scale dan saya pindahkan dan saya rapikan. Yang terakhir yaitu pengecekan ulang dengan detail, kemudian pembenahan. And ya, karena keteledoran saya tidak memperhatikan dengan baik berapa ukuran yang telah ditentukan. Jadi saya harus menambahkan space atau ukuran di denah serta di tampak samping kanan dan kiri ukurannya. Kemudian diperbaiki setiap space-nya, setiap tempatnya diperbaiki dengan baik.
selesai, kembali kita pindahkan toilet beserta wastafel dan juga nama ruangannya. Kemudian kita perbaiki lagi dimensinya agar ukurannya benar, yaitu 300 dikali 500 atau 3 kali 5 meter. Setelah itu kita hide dimensinya untuk menyembunyikan dimensinya. And ya, selesai sudah pembuatan denah dan 4 tampak dengan menggunakan software AutoCAD. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thanks for watching. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian dalam video ini. Terima kasih.